Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jadi sudah berbulan-bulan kita libur ya. Jadi sebelum kita mulai, kita ulang sedikit dulu dari kajian yang menggantung kemarin sebelumnya, yaitu tentang fikih dan usul fikih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu ya. Ada ilmu yakin, ada syak, ada zon, ada waham. Kalau yakin itu 100%, tidak ada kemungkinan salah. Kalau zon 51 sampai 99. Di bawah 100, di atas 50. Ini karpet ini suci enggak? Contohnya ini karpet ini suci, tapi ada kemungkinan najis enggak? Ada. Kemungkinan najisnya ada. Tapi kemungkinan najisnya kecil, sedangkan kemungkinan sucinya lebih besar. Nah, kemungkinan besar itu namanya zon. Kemungkinan kecil namanya waham. Waham. Kemungkinan kecil namanya waham. Dan dalam fikih kita bisa memakai zon ya. Fikih kita pakai zon. Kalau fikih pakai yakin, tidak jadi-jadi kita beribadah. Ya, kalau fikih pakai yakin, tidak jadi-jadi kita beribadah. Baju antum suci enggak? Yakin? Zon. Ada kemungkinan enggak kena kencing burung merpati? Hah? Ada kan? Ini juga kan ada kemungkinan nih anak mijak tai burung di luar tai ayam, kemudian diinjak-injak sini karena kering aja kita enggak tahu. Iya kan? Nah, itu namanya kemungkinan apa? Kemungkinan najis. Duit. Ini duit. Duit itu suci atau najis? Uang suci atau najis menurut itu? Hah? Kita kan bisa jadi kita beli ayam. Habis nyembeli ayam orangnya enggak. Orang yang jual ayam tuh nyuci ayam tuh cuma di ember aja gitu. Kalau di pasar. Enggak pakai air mengalir. Dicelupkan tangannya berdarah. Ah, berapa itu? 100.000. Ini kembalian 50.000. Basah. Berarti duit itu mutanajis kan seharusnya kan. Tapi yang kita dapatkan tidak dari orang itu kan. Ya, kita dapatnya karena beli sugus misalkan atau beli apa gitu, yang kering-kering seperti itu. Maka kita pakai yang zon saja. Itu fikih. Ya, fikih itu pakai zon saja. Tidak pakai yakin. Kalau pakai yakin tidak jadi-jadi kita beribadah. Buka keluar piti sadunya. Tidak. Kuapi entah kama aja tuh hanya petang. Tidak jadi-jadi kita beribadah. Nah, itu tentang level-level ilmu. Kalau i'tiqad, kalau ilmu itu mencapai derajat yakin, nah itu bisa bertentangan dengan yang yakin, itu dua saja kemungkinan. Kalau tidak kafir, kalau tidak sesat. Dua itu saja. Menentang sesuatu yang sifatnya yakin, kalau tidak kafir, kalau tidak fasik. Dua itu saja. Ya. Allah pasti satu, itu yakin kita. Menentang itu kafir. Salat itu wajib, yakin tuh. Ada yang menentang sholat itu wajib, kafir. Ya, tapi kalau misalkan udang itu halal, menentang itu enggak. Karena dalam mazhab Hanafi udang enggak halal ya. Udang itu karena bukan ikan, enggak dianggap ikan. Makanya enggak halal. Kepiting, gimana hukum kepiting sawah? Halal enggak? Kepiting laut? Yakin. Ada yang membedakannya enggak? Nah, itu berarti bukan perkara yakin. Jadi berbeda dalam hal itu enggak langsung jadi kafir kita. Ya, langsung jadi kafir. Lutut laki-laki aurat tidak. Itu contoh. Lutut laki-laki. Kan aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Nah, pusat dan lutut itu sendiri aurat bukan? Seperti itu. Yang antara pusat dan lutut oke, aurat. Tapi pusat dan lutut itu sendiri, apakah dia fungsinya hanya sebagai batas saja sehingga dia bukan aurat? Atau dia termasuk aurat. Nah, itu namanya apa tuh? Itu yang zon.
Ya, jadi jangan kita kafirkan hanya cuma gara-gara perkara-perkara seperti itu. Orang, enggak boleh ya. Itu namanya perkara zanni. Kalau perkara yang yakin, dua saja kemungkinan. Kalau enggak kafir, kalau enggak fasik. Dia bilang zina halal, kafir. Ustadz kok udah main-main kafir-kafirkan orang? Oh saya ini sebenarnya tukang kafirkan orang juga. Tapi yang kita kafirkan yang emang kafir aja, ya enggak? Orang-orang yang kita kritisi itu mereka mengkafirkan yang enggak kafir. Itu yang kita permasalahkan. Apakah kita anti dengan kaji bid'ah? Enggak. Kalau kita baca Aqidatul Awam itu baru di mukadimah sudah dibahas. Ghaira muqtadi. Ya, bukan yang muqtadi, bukan ahli bid'ah. Berarti kita ini peduli juga dengan kajian bid'ah. Tapi enggak dikit-dikit bid'ah, itu masalahnya. Kita juga ya, sesuatu itu kalau sudah keterlaluan kita bahas jadi lelucon. Bid'ah dijadikan lelucon. Wali juga dijadikan lelucon sama orang sebagian. Ya, ya dari ya. Jadikan lelucon wali. Kok wali apa? Nah, jadi ya karamah dijadikan lelucon oleh sebagian orang. Padahal itu nyata. Ya, jadi jangan lebay. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Lebay itu yang disebut dalam bahasa polisinya ekstrim. Bahasa kitanya lebay. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa usulul fiqhi. Ya. Dapat dah ya? Ada kitab. PDF-nya ada di grup kalau enggak salah ya. Yang waraqat. Ya itu. Ya, Syarhul Waraqat. Ya. Oke. Ada di grup. Ada kayaknya saya kirimkan itunya PDF-nya. Tolong carikan Ustaz. Yang itu Ustaz. Tolong carikan kitab Usul Fikih. Wa usulul fiqh. Di daftar isinya aja lihat dulu. Ada? Ya. Ulang lagi ya. Wa usulul fiqhi ay alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqatu turuquhu ay turuqul fiqhi. Dan usul fikih artinya usul fikih yang mana nih? Alladhi, perkara yang wudi'a, dibuat fihi, padanya ilmu itu, padanya perkara itu, hadhil warqat, lembaran-lembaran ini. Maksudnya ilmu yang dibuat buku ini untuk ilmu itu, apa itu usul fikih? Turuquhu, jalannya, jalan fikih itu. Ay turuqul fikih. Artinya jalan fikih ala sabilil ijmal, atas metode ijmal, metode ringkas. Ya. Metode ringkas. Kamutlaqil amri. Ini belum tatbik ya, ini belum penerapan. Kita hanya mempelajari kaidah-kaidahnya saja, jalannya saja. Kalau kita mau detail spesifik, maka itu namanya proses ijtihad. Kita kaitkan antara dalil, hukum fikih dan cara istinbatnya seperti apa. Itu namanya detail. Ini juga caranya secara ijmal. Fikih juga hukumnya secara ijmal. Ijmal itu artinya global saja. Kamutlaqil amri wan nahyi. Seperti mutlak al-amr. Perintah dan nahi. Maksudnya perintah tanpa embel-embel lain. Larangan tanpa embel-embel lain. Perintah itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Untuk menganjurkan atau untuk mewajibkan? Ya enggak? Nah, aslinya, yang asli. Pasti ada yang asli satu. Kira-kira perintah itu tujuan aslinya untuk apa? Menganjurkan atau mewajibkan? Larangan juga seperti itu. Apakah tujuannya menganjurkan untuk ditinggalkan atau memang mewajibkan untuk ditinggalkan? Nah, ini contoh pembahasan usul fikih. Ya, wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan Nabi ini kan hadis juga. Tapi apakah Nabi lakukan otomatis dia menjadi sunnah Nabi? Apakah mesti juga kita melakukan? Nabi melakukan itu, apakah kita juga mesti melakukan? Ya. Nabi pakai cala, walaupun ada juga hadis qauli. Nah, apa ya perbuatan Nabi yang tidak ada hadis qaulinya apa kira-kira? Ya gaya rambut, ya enggak? Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana tuh?
wal ijma' dan ijma' dan qiyas wal istishab min haitsul bahth. Ya, min haitsul bahth an awwaliha bi annahu lil wujubi wa tsani annahu lil hurmah. Ya, istishab itu apa? Ingat ya, mengembalikan hukum kepada kondisi terakhir yang kita tahu. Mengembalikan hukum kepada kondisi terakhir yang kita tahu. Sekarang dari wudunya sudah batal atau belum? Dari mana tahu? Iya. Tapi ada kemungkinan batal enggak? Ada kemungkinan batal. Kita ragu nih. Sudah batal wudu atau tidak ya? Tapi kondisi terakhir yang kita yakini apa? Kita yakin tadi kita sudah berwudu. Tapi kita ragu entah sudah terkentut atau tidak. Nah, maka kita pakai istishab. Ya, itu namanya istishab. Dari sisi pembahasannya, an awwaliha. Contoh, pembahasan dari yang pertama. Awwaliha itu apa? Mutlaqul amri. Yang pertama kan yang kita bahas apa tadi? Mutlaqul amri ya. Balik ke yang pertama. Mutlaqul amri. Perintah itu gunanya untuk apa? Lil wujub. Bahwa dia adalah untuk menunjukkan wajib. Aslinya perintah itu untuk menunjukkan wajib. Wathani dan yang kedua, apa tuh? Nahi. Ya kan urutannya kalau dikasih nomor al-amru, an-nahyu, fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab. Kalau dikasih nomor, yang pertama apa? Al-amru. Perintah itu apa gunanya? Lil wujub. Wathani, yang kedua apa? Nahyu. Nahi untuk apa? Lil hurmah, untuk keharaman. Wal baqi. Ya, dan yang sisanya ijma', qiyas, bi annaha hujajun. Dengan sesungguhnya dia hujjah. Apakah memang bisa dijadikan dalil ijma' itu atau tidak? Karena dalil yang pasti itu Al-Quran dan hadis. Apakah bisa dijadikan dalil qiyas itu atau tidak? Apakah bisa dijadikan dalil istishab itu atau tidak? Ya. Wa ghairi dzalika mimma sayati, dan yang lain-lain dari apa yang akan datang, apa yang akan kita bahas ke depannya. Ma'a ma yata'allaqu bihi, bersama perkara yang berkaitan dengannya. Jadi kita mempelajari dalil dan hal-hal yang berkaitan dengan dalil. Dalil dipelajari, hal yang berkaitan dengan dalil juga dipelajari. Contohnya kita mempelajari hadis. Apakah hadis saja yang kita pelajari? Oh enggak. Bukan cuma hadis yang kita pelajari. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwasanya hadis ini bisa diterima atau ditolak? Caranya bagaimana? Nah, kita juga mesti mempelajari itu. Mustalah gitu ya. Itu hal yang berkaitan dengan hadis. Ijmalnya maksudnya gimana sih? Global. Lawan ijmal? Tafsil. Tafsirnya yang fikih. Tafsil. Tafsil bukan fikih. Fikih itu ijmal juga. Ijmal juga. Karena di pengertiannya tafsir. Dalilnya tafsil. Hukumnya global. Dalilnya tafsil. Dalil ditafsil. Ya, terhasillah fikih. Adillatihah tafsil ya. Jadi dalilnya yang ditafsil. Fikih itu kan global saja. Salat wajib, selesai itu. Ya. Terus ma'a ma yata'allaqu bihi, dan perkara yang berkaitan dengannya. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil. Bi khilafi berbeda dengan apa? Turuqihi, jalan fikih, jalannya nya apa? Nya fikih ala sabili tafsil, atas cara yang tafsil, detail. Nah, ini detail. Contoh nahu, contoh aqimus shalah. Ini dalil ya. Dirikanlah salat. Apalagi contoh lain, wala taqrabuz zina. Dan jangan kamu dekati zina. Apalagi wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ka'bati kama akhrajahu Syaikhani. Dan salat Nabi, salatuhu maksudnya salatnya siapa yang kita bahas nih? Nabi, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau salat? Fil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ya, fi itu di dalam. Boleh enggak salat di dalam Ka'bah? Kemana menghadapnya? Kan itu pembahasan. Kama akhrajahu Syaikhani. Kama sebagaimana akhrajahu dikeluarkan oleh Syaikhani, dua syekh. Nah, kalau dua syekh, kalau dalam hadis Bukhari Muslim ya. Beda dengan muttafaq alaih. Sama. Muttafaq alaih disepakati oleh dua orang. Tapi muttafaq alaih itu kan istilah yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar kan di Subul Salam. Wal ijma', dan ijma' ala anna li binti libni as-sudusa ma'a binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma. Dan ijma', ada ijma', apa ijma' itu? Ala anna,
atas sesungguhnya libintil ibni bagi cucu perempuannya bintul ibni, anak dari anak laki-laki. Kalau anak dari anak laki-laki berarti siapa tuh? Cucu. Ya. Cucu perempuan itu dalam warisan dapat enggak sebenarnya? Enggak dapat. Kalau ada anak ya. Kalau ada anak maka cucu enggak dapat. Tapi masalahnya sekarang apa? Ini seorang mati. Si Fulan mati. Anaknya 2, si A dan si B. Si A laki-laki, si B perempuan. Si A ini punya anak. Namanya si C. Terbayang ya? Fulan mati. Anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki punya anak lagi. Namanya si C. Oke. Terbayang ya gambarannya? Sekarang si A mati. Si A berarti ahli waris siapa? Yang tersisa? Anak perempuan. Si B. Kalau anak perempuan ada, cucu dapat enggak? Kaidah waris seperti itu ya. Kalau ada yang dekat, maka yang jauh. Kalau ada anak, maka cucu enggak dapat. Kalau ada anak kandung, maka anak kandung. Kalau ada saudara kandung, maka saudara sebapak, saudara tiri. Ada istilah saudara tiri kalau waris ya. Ya, itu istilah film aja tuh ya. Maka saudara sebapak tidak dapat. Kalau ada bapak, maka kakek tidak dapat. Kan itu kaidah. Kalau dalam warisan. Nah sekarang ada anak perempuan. Ada cucu. Tapi cucu ini jalurnya bukan dari si perempuan ini. Jalurnya dari anak yang lain. Tapi anak yang lain ini mati juga. Udah mati juga dia. Kan kasihan betul. Sudah bapaknya mati, warisan pun tidak dapat. Terbayang ya? Ini misalkan dia punya sepupu nih. Sepupu anak dari bibinya nih. Anak dari bibinya ini dapat pajero cik surangnya nak. Dari mana dapat pajero kau? Kan ini awak mati je. Itu ini ambola tuh ciknya. Kenapa saya nak dapat? Kan dia kakek saya juga. Apa kata cucu-cucu lain? Kami pun dapat dari ibu kami katanya. Kami dapat dari ibu kami. Itu kasihan betul saya. Sudahlah bapak saya mati, warisan pun saya tidak dapat. Nah, di situ. Makanya ijma. Sahabatnya enggak. Apa ijma'nya? Bahwasanya cucu di sini tetap dapat. Dapat berapa dia? Dapat 1/6. 1/6. 1/6 itu apa? Sehingga total antara si B, bibinya tadi, dengan si cucu tadi, 1/2 tambah 1/6 berapa? 2/3. Ya, sama dengan jatah 2 anak perempuan. Ya enggak? Kalau 2 anak perempuan, fa'inkanat wahidatan falahanis. Ya enggak? Kalau misalkan 1 orang, setengah. Ya, kalau wa'inkuntan apa? Fokanatani? Sulusan. Dia dapat 2/3. Jadi dianggap cucu ini seperti anak, tapi jatahnya enggak mungkin sama dengan bibinya. Bibinya dapat setengah. Si cucu dapat 1/6. Apa gunanya 1/6 dalam istilah waris? Namanya takmilatan litsulusaini. Menyempurnakan 2/3. Ya, totalnya dapat 2/3. Itu contoh, itu ijma'. Jadi hadisnya enggak akan dapat. Jadi ayatnya enggak akan dapat. Tapi landasannya paham ya tadi ya. Kenapa sampai muncul ijma' seperti itu? Sudahlah bapaknya mati, warisan pun enggak dapat. Ya. Padahal dia sama-sama cucu. Satu jalur. Bahkan pewarisannya sebenarnya lebih kuat daripada anak-anak si perempuan ini. Ini dari bapak nih. Ya, mentang-mentang bapaknya mati enggak dapat waris, enggak bisa tuh. Itu logika, Ustaz. Nah, berarti sahabat pakai logika. Lanjut. Haitsu ketika la mu'assiba lahuma. Kalau enggak ada pentaksib. Kalau enggak ada asobah baru dapat. Ya. Kalau ada anak laki-laki yang lain baru enggak dapat cucu. Dapat wasiah wajibah jadinya. Wasiah wajibah nanti jadinya. Ya. Kalau ada sobat. Ya, kalau misalkan anaknya 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 laki-laki ini mati, tapi dia punya anak. Nah, itu nanti dia dapatnya apa? Wasiat wajibah. Dia tidak dapat. Batasannya maksimal 1/3. Lanjut. Wa qiyasil ada ini. Oh iya, wa qiyasil burri 'alal urzi. Dan qiyas bur gandum 'alal urzi, atas beras. Itu qiyas. Fimtina'i bai'i ba'dihi, fimtina'i dalam larangan
bai'i ba'dihi, menjual sebagiannya, bi ba'din, dengan sebagiannya. Menjual beras dengan beras. Ya enggak? Kalau menjual gandum dengan gandum, enggak boleh. Kecuali dengan syarat-syarat ya. Apa syarat-syaratnya tuh? Illa mathalan bimathalin. Kecuali mathalan bimathalin. Ini istilah Arab saja. Mathalan bimathalin itu maksudnya volumenya sama. 1 liter beras ditukar dengan 1 liter beras. Boleh. 1 liter beras ditukar dengan 2 liter beras, haram. Namanya riba. Ya. Yang dilarang Nabi apa? Gandum. Ya, al-burru bil burri. Ya, wal milhu bil mihli. Kan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Makanan ya. Bur. Tapi sekarang, kalau beras bagaimana? Boleh enggak kira-kira? Kan itu pembahasan. Enggak boleh juga. Kenapa? Ya, aruz. Ya. Kalau orang Arab nyebutnya ruz saja. Itu bahasa fusah ya. Bahasa fusah, bahasa amnya aruz. Kalau di pesantren ruz saja kan. Padahal fusahnya ini nih. Aruz. Aruz. Lanjut. Yadan biadin, harus kontan. Nukar beras dengan beras harus yadan biadin, langsung serah terima. Enggak boleh ngutang. Kalau beras dengan beras ya. Kama rawahu Muslimun, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wastishabit taharati liman syakka fi baqaiha. Wastishabit taharah, dan melanjutkan taharah. Ya, istishab yang kita sebutkan tadi. Bagi siapa? Liman syakka fi baqaiha. Liman, bagi orang yang syakka, ragu fi baqaiha, tentang tetapnya dia. Apakah masih adakah dia atau tidaknya? Baqa itu tetap. Masih ada. Ini saya masih suci atau sudah batal nih wudhu saya, katanya. Enggak, tapi tadi saya yakin saya suci. Saya yakin tadi saya berwudhu. Maka istishab saja itu. Ya, dilanjutkan hukum yang tadi. Falaisat min usulil fiqhi. Nah, maka yang tadi kita sebutkan itu bukan usul fikih. Itu sudah ijtihad namanya. Ya, yang tadi itu sudah praktek ijtihad namanya. Bukan usul fikih. Usul fikih ini kaidahnya kita kesampingkan dalil dulu. Karena ini usul fikih ya, mazhab Syafi'i ya. Kalau usul fikih Syafi'i itu kita kesampingkan dalil dulu. Karena kalau kita sudah pakai dalil nanti bisa jadi kita subjektif menilai kaidah. Kaidah ini harus adil, harus konsisten. Ya. Jadi yang tadi itu apa? Falaisat min usul fikih. Maka bukanlah semua itu dari usul fikih. Itu bukan usul fikih. Wa in dzakara ba'daha wa in dzukira ba'daha fi kutubi. Wa in dzakara ba'daha fi kutubihi tamtsilan. Wa in dzakara, dan meskipun ya, meskipun menyebutkan siapa? Ulama di sini ya. Wa in dzakara ba'daha, sebagian yang tadi itu disebutkan di mana? Fi kutubihi, dalam kutub-kutub sebagian ulama. Untuk apa disebutkan? Tamtsilan saja. Sebagai contoh saja. Jadi menyebutkan ini bukan karena itu adalah usul fikih, tapi sebagai contoh saja. Contoh terapannya seperti apa. Terus. Wa kaifiyatul istidlal bihi. Wa usulul fikhi turuquhu ala sabilil ijmali. Wa kaifiyatu, berarti. Wa kaifiyatul istidlal biha. Dan cara istidlal. Cara mengambil dalil. Cara berdalil biha, dengan jalan tadi. Ditunjukkan jalan, ditunjukkan kaidahnya, ditunjukkan pula caranya. Ai bituruqil fikhi, artinya dengan jalan-jalan fikih tadi. Min haitsu tafsiliha, dari segi, dari sudut pandang tafsilnya, mendetailkannya. Jadi dalil tadi kita detailkan. Inda ta'arudiha, ketika ta'arud. Ya, ketika bertentangan dalil tadi. Jalan-jalan tadi boleh jadi bertentangan. Kalau bertentangan dalil bagaimana caranya? Kan perlu ijtihad. Jadi jangan dikira ijtihad itu hanya untuk perkara-perkara yang baru saja. Kalau dalil jelas tidak perlu diijtihadkan. Oh, enggak ada cerita tuh dalil jelas bagaimana? Gimana kita mau bilang dalil ini jelas atau tidak? Ya, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air sudah mencapai 2 kulah, maka air itu tidak lagi membawa kotoran. Itu dalilnya jelas enggak tuh? Jelas kan? Apakah berarti air 2 kulah kalau sudah berubah warnanya seperti warna tai suci juga? Ini air 2 kulah nih. 1 drum. Masuk kucing dalam, mati dia. Berbau bangkai itu air 1 drum. 500 liter. Itu sudah lebih dari 2 kulah. Kira-kira ini air suci atau enggak nih?
Itu dalilnya gimana tadi? Kalau air sudah 2 kulah maka dia tidak membawa kotoran. Nah, gimana tuh, Ustaz? Nah, itu contoh. Makanya dalil jelas itu jelas menurut siapa? Kumpulkan dulu dalil lain yang berkaitan. Ya nak, dalam hadis lain Nabi katakan apa? Kalau tidak berubah warna, rasa, aroma baru. Jadi kalau air banyak, walaupun air itu satu laut, kalau dia berubah warnanya atau aromanya atau rasanya seperti warna, aroma ataupun rasa najis, maka dia menjadi najis. Ya, itu contoh. Jadi jangan dibilang ini kan dalilnya jelas. Kalau dalil jelas nggak perlu istihad lagi. Justru dalil jelas dan kamu ngomong jelas itu yang seram. Ya, ketika kamu sudah merasa jelas tapi ternyata belum jelas. Itu sama seperti kata guru saya dulu ya nak. Dalam mazhab Syafi'i kita dilarang membaca buku Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam mazhab Syafi'i kita dilarang baca buku Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita dilarang baca buku Ibnu Arabi. Walaupun kita akui mereka orang hebat, seperti itu. Kita akui mereka orang hebat, tapi kita dilarang membaca buku-buku mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang ditulis secara sadar, mana yang ditulis secara jazab. Tidak tahu kita. Mana yang ditulis sebagai seorang faqih, mana yang ditulis sebagai seorang muhibbin. Ya enggak? Sebagai seorang asyik, istilahnya ya, orang sedang asyik. Orang mabuk cinta pada Allah kan boleh. Ya enggak tahu kita. Ya, orang kalau mencintai kan bahasanya seperti itu. Engkau ada di hatiku, engkau di jubahku. Dia itu bahasanya nanti. Engkau adalah aku adalah kamu. Enak kan itu bahasa-bahasa orang cinta, enak. Itu contoh tuh. Nanti kalau keluar bahasa-bahasa seperti itu di buku Syekh Abdul Qadir. Ya, ada orang bilang, kata Habib Ahmad, ya nanti bagian yang sukar dipahami saya tinggalkan. Yang saya ambil adalah bagian yang saya pahami saja. Pak kata Habib Ahmad, itu nana boruswa. Aku merasa paham tuh. Kamu merasa paham, kemudian kamu ambil. Padahal pemahaman kamu entah benar entah tidak. Katanya. Makanya bagaimana? Jangan ambil semuanya. Takut. Ya ambil sajalah buku yang jelas-jelas. Kalau mau belajar tasawuf ada Ihya Ulumuddin. Contoh. Ya enggak, ada buku-buku Imam Al-Haddad, Imam Junaid. Yang jelas diambil. Bukan, jangan yang kontroversial. Saya tegaskan. Tokoh-tokoh hebat banyak. Tapi kalau kontroversial, ambil yang non-kontroversial. Kita mau belajar hadis. Dengan siapa? Albani. Ini kontroversial. Ya, status kehadisannya, muhadisannya kontroversial. Ambil dari yang memang muttafaq alaih. Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, seperti itu. Ya enggak? Ada orang hebat, tapi kalau kontroversial ya rumit juga. Kalau ada ulama yang muttafaq alaih, ambil yang muttafaq. Jangan ambil yang mukhtalafi, yang kontroversial. Lanjut. Likauniha zanniyatan. Karena adalah dia zanni. Kalau dalil bertentangan, itu hasilnya pasti ada yang zanni, ada yang waham. Ya. Min taqdimil khassi 'alal 'am. Ini contoh ya. Kalau bertentangan dalil yang satu umum, yang satu khusus. Yang satu dalilnya bersifat umum, yang satu dalilnya bersifat khusus. Mana yang kita dahulukan? Dalam Al-Quran apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam hadis Nabi katakan apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Di dalam Al-Quran Allah bilang, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Sedangkan dalam hadis Nabi katakan, tidak solat orang yang tak baca Fatihah. Sekarang dalam solat kita baca Fatihah atau baca yang mudah aja? Kan dalam Al-Quran Allah bilang apa? Bacalah yang mudah. Sedangkan Nabi bilang, solat itu baca, mana yang mau kita baca dalam solat? Yang mudah atau Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah? Karena itu khusus, spesifik. Ya, makanya ini kita dahulukan dulu yang khusus daripada yang umum. Itu terlalu ngambang, itu terlalu umum itu. Ya. Lanjut. Wal muqayyad al mutlak, dan yang muqayyad dengan mutlak. Dalam satu ayat dikatakan idku raqabah, merdekakan budak. Tapi kalau dalam ayat lain raqabah mukminah. Ya enggak? Sekarang orang yang bersumpah misalkan kemudian dia mau bayar kafarat, yang dia merdekakan itu budak atau budak mukmin? Budak atau budak beriman? Muqayyad dahulukan ya. Yang lebih spesifik kita dahulukan. Yang lebih spesifik. Apa yang membedakan muqayyad bil khas? Qaid itu taksis juga.
Qaid itu sebenarnya taksis juga. Ya. Qaid itu taksis juga. Salah satu bentuk taksis. Wa ghairi dzalika dan lain-lain. Jadi jangan asal-asal aja seperti tadi itu ya. Itu kan dalil umum betul itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau air sudah mencapai 2 kula maka dia tidak membawa kotoran. Tapi dalam hadis lain ada pengerucutan. Kalau tidak berubah warna seperti itu ya enggak. Jadi dahulukan yang spesifik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ke masjid beliau mencium istri beliau. Enak gimana tuh? Tapi dia di dalam ayat dikatakan apa? Aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan. Enggak. Nah, mana yang lebih spesifik? Mana yang jelas? Mana yang mubham? Mana yang mubayyan? Nah, seperti itu. Ya, mubayyan didahulukan daripada yang mubham. Lanjut. Wa kaifiyatul istidlal biha dan cara untuk berdalil dengannya. Ya. Tajurru dan cara untuk berdalil dengan dalil tadi, dengan qiyas, dengan ijma, amar, nahi itu apa? Tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Ini menarik apa? Menarik pembahasan lain. Apa pembahasan lainnya? Kepada sifat man, sifat orang yang berdalil dengannya. Jadi selain kita mempelajari jalan fikih, kaidah-kaidahnya, kemudian cara memakai kaidah-kaidah tadi, kemudian siapa lagi? Orangnya siapa? Ya, kriteria mustahid itu seperti apa? Jadi kita tahu kaidah, penerapan kaidah dan orang yang mampu menerapkan kaidah. Tidak salah-salah orang aja. Ya. Fahadhihi thalatha dan tiga itu turukuhu, jalan-jalannya, kaidah-kaidahnya, cara terapannya dan orangnya. Hiyal fan, dialah cabang ilmu. Fan, cabang ilmu. Al-musamma yang dinamai bi usulil fikhi, dengan usul fikih. Itulah usul fikih. Ilmu untuk mengetahui jalan fikih, terapannya dan orang-orangnya. Siapa orang yang bisa menerapkan tadi? Li tawaqqufil fikhi alaihi. Li karena tawakuf berdiri fikih alaihi atasnya. Karena berdiri fikih di atasnya. Makanya dia disebut sebagai usul fikih. Terus wa abwabu usulil fikhi dan bab-bab usul fikih adalah, jadi bab usul fikih ini mencakup apa saja? Nah, ini dia nih. Pertama aqsamul kalam. Ya, aqsamul kalam. Pembagian kalam. Ada kalam itu namanya khabariyah, ada namanya insya'iyah. Khabariyah itu yang bersifat informatif. Tapi kalau insya'iyah itu bersifat menuntut. Khabariyah itu informatif saja. Kadang-kadang kalimat itu sifatnya informatif tapi tujuannya untuk menuntut. Apa contohnya? Diangi nari ku. Itu informatif atau menuntut itu sebenarnya? Panas betul nih hari itu. Itu informatif sebenarnya. Tapi maksudnya nuntut. Hidupkan kipas. Contoh. Enak. Enak. Ustaz sudah berapa umur? Sudah berapa umur Ustaz? 30. Ah gitu. Enak. Belum nikah? Belum. Ah berarti apa maksudnya tuh? Ah nyuruh nikah. Itu kan informatif tapi tujuannya ada. Ya, apa lagi? Duh lapar nih dibilang enak. Itu apa tuh? Itu kan informasi aja sebenarnya, kabar aja. Saya mengabarkan kalau saya lapar ya enggak. Terus itu jangan nyolot terus-terusnya enggak. Itu contoh saja. Ya informasi. Kalau dalam Al-Qur'an banyak juga seperti itu ya enggak. Contohnya itu itqu raqabatin mu'minah itu kan kabar sebenarnya. Maka memerdekakan budak, bukan perintah itu. Itqu raqabatin mu'minah. Ya, atau contoh lain fa'iddatun min ayamin ukhra itu juga bukan perintah. Kan ada perintah. Ya, tapi itu namanya khabar, tapi maknanya makna perintah. Itu namanya aqsamul kalam. Apalagi al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Perintah itu untuk apa? Untuk wajibkah atau untuk anjuran? Perintah itu harus segera dilakukankah atau boleh diundur?
Kan ada yang memaknai perintah itu yang penting kita kerjakan, mau sekarang mau nanti, pokoknya nanti selesai. Ya, ini yang agak susah dipahami, ya enggak? Perintah, larangan. Bagaimana larangan itu bagaimana? Ya, perintah itu apakah perlu diqadha atau tidak andai kita tidak laksanakan? Itu kaidah-kaidah amar dan nahi. Wal am wal khas. Yang umum dan yang khusus. Ada umum, ada khusus, ada taksis lagi. Mengkhususkan makna yang tadinya umum. Ya, tadinya maknanya umum, sekarang ditaksis. Kullu bid'atin dhalalah. Ditaksis dengan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya. Kan dalilnya jelas, siapa yang bikin bid'ah maka dia sesat. Tapi dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Itu contoh. Ada umum, ada khusus. Wa yadhkuru fihi al-mutlaqa wal muqayyada. Wa yadhkuru, dan si penulis menyebutkan, yadhkuru menyebutkan si penulis fihi di dalamnya, di dalam kitab ini apa? Al-mutlaq wal muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu umum saja, muqayyad itu diberikan spek tambahan. Muqayyad diberikan kait tambahan. Ya enggak? Sembelihlah sapi. Sembelihlah sapi betina. Itu kan mutlak tuh. Dia minta kait tambahan. Apa kaitnya? Apa warnanya? Ya enggak? Muda tua. Ya enggak? Kan aneh-aneh aja. Kalau udah mutlak, dah yang banyak tanya. Saya di sekolah kalau ada anak-anak yang rewel, saya prank juga. Ustaz, nulisnya harus pakai kolom, Ustaz. Iya, untuk kamu. Untuk yang lain enggak. Ustaz. Iya, kamu aja. Ustaz, harkatnya gimana, Ustaz? Apakah perlu ditulis harkatnya? Ya, untuk kamu. Yang lain enggak perlu. Kathratu soal ya, banyak tanya. Terus wal mujmal wal mubayyan. Dan mujmal dan mubayyan. Ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Ini masih ijmal, ya enggak? Nabi SAW itu mencium istri beliau sebelum ke masjid. Apakah di masjid beliau ulang lagi wudu atau tidak? Berarti mujmal, enggak jelas. Dalilnya sahih, tapi maknanya masih awang-awang. Ya, perlu dispesifikkan kembali. Apalagi? Wal mubayyan. Kalau mubayyan itu dalil yang sudah ada keterangan tambahannya. Contohnya itu, Nabi menjamak salat ketika Nabi berada di Madinah. Kenapa Nabi menjamak salat padahal Nabi ketika itu tidak sedang dalam kondisi safar? Itu namanya mujmal. Maka bayannya ya kita dapatkan dari perawi ketika itu. La'allahu matar. Tapi itu tidak kemungkinan kuat juga. Karena dia ngomong mungkin hujan. Makanya kemudian Imam Nawawi juga membolehkan menjamak salat dengan sebab sakit. Kenapa? Karena hadisnya itu mujmal. Tidak ada dalil spesifik yang menyatakan bahwa Nabi menjamak karena hujan. Yang dari nabinya. Yang dari nabinya. Ya, tapi dari perawinya ada. Itu contoh. Wal-zahir. Zahir ini apa? Kalimat yang tidak ditakwilkan. Zahir. Jelas. Yang ditakwil-takwilkan. Tidak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Mereka menjaga kemaluan mereka kecuali atas istri mereka atau ma malakat aimanuhum. Ini kita takwilkan. Apa maksudnya ini? Ini perempuan merdeka juga bisa. Asal ada komitmen. Apa-apaan itu? Itu Abdul Aziz. Dosen yang bikin heboh dulu. Enak. Doktor aja. Ya, itulah. Penulisan itu yang penting referensinya jelas. Kacau. Lanjut. Wal mu'awwal ada? Tak ada. Wa fi ba'din nusakhi wal mu'awwal. Dan pada sebagian naskah, wal mu'awwal. Dan yang ditakwil. Mu'awwal. Zahir ini lawannya mu'awwal. Zahir tidak ditakwil. Kalau mu'awwal, ditakwilkan. Wa sayati. Dan itu akan datang. Akan kita bahas nanti. Wal af'alu. Dan perbuatan-perbuatan. Perbuatan Nabi. Wan nasikhu. Dan penasakh. Wal mansukhu, dan yang dinasahkan. Ada ayat dalam Al-Quran masih tertulis tapi hukumnya sudah dinasahkan. La taqrabus salata wa antum sukara. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Orang yang berbuat zina perempuan maka kurunglah dia di rumah sampai mereka mati.
Ya enggak? Jadi tahanan rumah sampai mati. Itu hukum sebelum adanya rajam dan cambuk 100 kali. Ya, ayatnya masih ada tapi hukumnya sudah dinasakh. Nah, itu berarti ayat itu apa namanya tuh? Ayat mansukh. Ya, ayat sudah mansukh. Wal ijma', ini ijma' sudah kita sebutkan. Wal ikhbar, akhbar ya. Akhbar keluar situ. Akhbar kan? Wal akhbar dan hadis-hadis. Wal qiyas, qiyas. Wal hadar dan larangan. Wal ibahah dan kebolehan. Hadar ibahah ini maksudnya apa? Asal dari segala sesuatu itu terlarang atau boleh. Hazar dan ibahah. Wal hadr wal ibahah. Ya, asal segala sesuatu itu boleh atau terlarang. Ya. Kan itu jadi pembahasannya. Nah. Benarkah asal dari ibadah itu terlarang? Aneh ya. Kalau baca sejarah Nabi dengan niat belajar boleh, tapi kalau dengan niat memuji Nabi tidak boleh. Kacau. Wa tartibul adillah dan level adillah. Urutan dalil. Mana yang dalil yang kita dahulukan, mana yang kita kemudiankan. Mana dahulu Quran daripada hadis? Quran. Mana dulu hadis daripada ijma'? Hadis. Kalau bertentangan dalil hadis dengan ijma', mana yang kita dahulukan? Ijma'. Kenapa? Hadisnya sahih. Tapi kekuatan hukumnya belum lagi, perlu ijtihad. Tapi kalau ijma', kesepakatan ulama, dahulukan ijma' dulu. Jangan nanti dipertentangkan, antum mau ikut Nabi atau ikut hadis, atau ikut ulama. Tidak gitu, yang lebih tahu hadis itu tentu ulama. Ya nak, guru kita bilang kalau mau wudu, kumur-kumur dulu. Tapi kalau orang yang baca Quran langsung katanya apa? Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Nampak oleh dia, oh ternyata dalam Al-Quran, tata cara wudu itu basuh muka. Guru saya dulu ngajarkan ngapain dulu? Kumur-kumur. Berarti guru saya salah. Tidak seperti itu konsepnya. Anda baru tahu satu ayat. Anda belum tahu ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang lain. Guru itu sudah memberikan hukum fikih yang tinggal pakai. Ya, jadi jangan dianggap salah, jangan dipertentangkan juga. Ini kalau memang bertentangan saja baru kita pertentangkan. Enak. Itu level dalil. Wasifatul mufti wal mustafti dan sifat mufti. Ya, kriteria mufti dan mustafti dan orang yang minta fatwa. Kapan mufti tidak boleh jadi mustafti? Hati-hati ya, orang yang sudah cakap berfatwa tidak boleh minta fatwa. Karena seorang mustahid tidak boleh taklid. Orang yang sudah cakap berfatwa dalam artian dia mustahid, dia tidak boleh minta fatwa pada orang lain. Karena mustahid tidak boleh taklid kepada mustahid. Orang yang patutnya minta fatwa tidak boleh memberi fatwa. Sebaliknya, patutnya dia minta fatwa, dia malah mengasih-ngasih fatwa pula. Keluar fatwa tai kucing enggak najis. Wa ahkamul mujtahidin dan hukum-hukum mujtahid. Hukum-hukum mujtahid. Titik dulu. Ini kira-kira nih ya. Ini kira-kira pembahasan-pembahasan dalam usul fikih. Pembagian kalam, amar, nahi, nasikh, mansukh, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, ya qiyas, hadar, al-aslu, sifat mufti dan sifat mustafti. Nah, jadi kalau ada menguasai yang ke-11 ini bisa menjadi belum lagi. Ini dasar baru Ustaz. Nanti yang lain maqasid enak. Maka belajar kita usul fikih lanjutan. Ini kan yang penting kita dapat gambarannya dulu ya nak. Fa amma aqsamul kalami, adapun pembagian-pembagian kalam. Kalam. Fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu ismani. Fa aqallu maka minimal ma yatarakkabu minhu rangkaian kalam, minimal rangkaian kalam dalam bahasa Arab ya, rangkaian kalam itu minimal berapa? Ismani, 2 isim. Kalau kita terjemahkan gaya pondok, maka paling sedikit barang yang tersusun dia barang itu darinya barang. Ini yang kan. Enak. Maka paling sedikit barang yang tersusun dianya kalam darinya barang adalah 2 isim. Zaidun qaimun. Enak. Si Zaid berdiri. Atau nahu. Enak. Contohnya Zaidun qaimun. Au
ismun wa fi'lun atau isim dan fi'il. Nahu contoh qama Zaidun. Qama fi'il kata kerja, Zaidun isim kata benda. Au fi'lun wa harfun atau fi'il dan huruf. Ada fi'il ada huruf. Nahu ma qama tidak berdiri. Ma huruf tidak. Qama berdiri. Ya. Athbatahu ba'duhum. Sebagian ulama menerima ini. Athbatahu mengakui. Ba'duhum sebagian ulama menerima ini. Ya, walam yu'addad dhamiru fi qama raji' ila Zaidin mathalan li adami zuhuri. Ini pembahasan nahwu nih ya tentang isim dhamir atau kata ganti. Sebenarnya maqama itu dah lewat nahwu kan? Maqama itu ada berapa kata sebenarnya? Ada berapa kata? Yakin? 3. Karena setiap ada fi'il mesti ada fa'il. Setiap ada qama, kata kerja, mesti ada pelakunya. Mana pelakunya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ada. Jadi aslinya apa nih? Maqama huwa. Berarti ada berapa kata tuh? Ada 3. Itu makanya ini dikritik di syarah. Enggak. Ini dikritik. Ya, fi'il dan haraf itu bukan 2 kata itu. Ya, sebagian ulama mengakui athbatahu ba'duhum. Sebagian ulama mengakui. Kenapa? Walam yu'addad dhamir. Mohon maaf, ulama itu apa? Lam ya'uddad dhamir. Mereka tidak menganggap dhamir. Dianggap huwa itu tidak ada. Fi qama, pada qama. Tidak ada dhamir pada qama. Ila Zaidin, yang raji kepada Zaid. Ya, maksudnya apa? Maqama huwa, huwa siapa? Dia. Tidak berdiri dia. Dia siapa yang tidak berdiri? Dia Zaid. Ya. Masalan, contohnya. Kenapa tidak dianggap ada huwa? Li'adami zuhuri, karena tidak tampak. Jadi yang dianggap apa? Yang tampak saja. Yang tampak memang cuma terdiri dari 2 huruf, 2 kata saja. Wal jumhuru ala addihi kalimatan. Sedangkan jumhur ulama ala addihi kalimatan. Atas pendapat bahwa menghitungnya sebagai 1 kata. Menghitung dhamir itu sebagai 1 kata. Walaupun dhamir itu mustatir. Itu jumhur. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan itu bukan kata. Kenapa bukan kata itu? Li'adami zuhurihi. Kalau tidak tampak berarti tidak ada. Wah, materialis nih, mujasimah. Tidak tampak berarti tidak. Orang ateis. Kaidah tadi itu yang asal satu ibadah haram itu dari mana? Itu nanti dari mana ada? Tidak ada. Kayak dari buat-buat. Ya, al aslu fil ibadati tauqif. Itu baru betul. Asal dari ibadah adalah ada tuntunan. Iya itu. Bukan al-hurmah. Bukan terlarang. Tidak ada. Ya. Makanya tanya sama orang nih. Itu yang bikin kaidah siapa? Dah kaidah-kaidah dibuat oleh awam. Enggak. Kita sucikan akidah kita dari syirik. Dan kita sucikan ibadah kita dari bid'ah. Memangnya bid'ah itu cuma ada dalam ibadah. Kan ada juga bid'ah i'tiqad. Enggak. Itu udah salah. Yang mengotori tauhid apakah cuma syirik? Enggak juga. Yang mengotori tauhid bukan cuma syirik. Ya, kefasikan juga itu mengotori tauhid juga. Nah, ini dibuat-buat kaidah-kaidah nih. Ya. Mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi sajalah nak dikakuk itu kaidah sesat juga tuh. Ya, makanya jangan pakai kaidah-kaidah orang-orang awam. Kaidah itu mesti ilmiah. Ya, jangan meleset. Di situlah dulu ya. Asar 4 menit lagi. Asar 4 menit lagi. Tunggu dulu. Sedikit lagi. Sedikit. Aw ismun wa harfun. Atau isim dan huruf. Ada isim, ada huruf. Wa dzalika fin nida. Dan itu terdapat pada nida, manggil orang. Nahu contoh ya Zaid, ada 2 kata. 1 huruf nida, ya, 1 lagi Zaid. Wa in kanal makna, meskipun maknanya sebenarnya apa? Ya Zaid itu apa maknanya? Ad'u au unadi Zaid. Saya manggil. Berarti ada berapa kata nih? 3 kata. Ad'u ana Zaidan. Ya, unadi ana Zaidan. Ana itu dhamir mustatir. Makanya hati-hati.
Yang mustatir ini agak hati-hati juga kita ya. Nah, di situlah dulu ya. Jadi itu kalam aja dari sisi bahasa. Nanti baru secara terapannya kita lihat ya, kapan amar, kapan nahi, kapan istifham, kapan insya, kapan khabariyah. Nah, wallahu taala a'lam.